Dulu dukung, sekarang mentung, Neno Warisman sindir Anies, tidur berbantalkan api neraka. Pemimpin munafik, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya sekarang kecewa ya Neno Warisman ini yang dulu sempat mengumbar janji jika terpilihnya Anies Baswedan program OKOC lah ya, dan berjanji akan menyerap 200.000 pengangguran dan lain sebagainya. Sebuah video lama yang menampilkan pendukung Anies Baswedan di Pilgub 2017, Neno Warisman tengah mengkritik kepemimpinan Anies. Video itu adalah wawancara antara Neno dengan pengamat politik dan hukum Refli Harun. Dalam potongan video itu ada percakapan soal relokasi di Kampung Bayan dan meminta Anies mengingatkan beban dunia akhirat ketika seorang menjadi pemimpin. Kayak sekarang, Mas Anies harusnya membuat relokasi untuk warga Kampung Bayan. Belum juga, takutnya banyak banget urusannya kalau jadi pemimpin itu repot banget. Sehingga banyak juga yang udah kita omongin belum dijalanin juga. Seorang pemimpin, dia tidur berbantalkan api neraka jika masih ada warganya yang miskin, kata Neno dikutip dari potongan video yang diunggah oleh @marah_ihsan. Video tersebut memang video lama yakni pada 2021 silam, tapi masih menarik untuk diperbincangkan. Karena sebelumnya Neno Warisman ini menjadi pendukung Anies Baswedan yang militan yang bahkan memuji-muji Anies Baswedan pada saat kampanye Pilgub DKI pada waktu lalu. Tapi sekarang berbeda, kayaknya Neno Warisman ini kecewa berat karena janji-janji Anies tidak pernah terrealisasi. Neno juga mengingatkan soal siksa api neraka kepada orang-orang yang kini sedang mengemban amanah sebagai seorang pemimpin. Menurutnya, apabila rakyat ini miskin, maka pemimpinnya itu akan tidur berbantalkan api neraka. Sebetulnya masih banyak program-program Anies yang belum terselesaikan, yang juga sudah digembar-gemborkan oleh Neno Warisman. Seperti halnya OKOC, DP rumah 0%, reklamasi, dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau Neno pendukung Anies Baswedan ini merasa kecewa dengan Anies Baswedan, bahkan juga menyebut berbantalkan api neraka. Tapi bukankah dulu Neno Warisman merasa bangga, lalu sujud syukur karena Anies Baswedan menang dalam Pilkada DKI yang merupakan pilkada terburuk sepanjang sejarah dan penuh dengan politisasi ayat dan mayat? Apakah Neno Warisman tidak mau sujud syukur lagi atas prestasi Anies Baswedan yang tidak mampu menangani masalah banjir sehingga rumahnya hampir tenggelam? Padahal di kawasan tersebut tidak pernah terjadi banjir setinggi saat ini yang hampir membuat rumah Neno Warisman hampir tenggelam. Di sisi lain, apakah Neno tidak mau membacakan puisi kepada kegagalan Anies tersebut? Seperti yang telah ia lakukan kepada Anies ketika Pilkada 2017 kemarin. Yang menggebu-gebu itu, tapi memang harus diakui, Neno Warisman seorang pembaca puisi yang handal. Suaranya menggelegar seperti suara laki-laki. Intonasinya menggebu-gebu, nadanya tepat dan sesuai dengan ketukan. Sebuah cara membaca puisi yang sempurna walaupun sungguh memekakkan telinga. Sayangnya dari seluruh isi puisi Neno Warisman, jika kita menelaah kata demi kata, kalimat demi kalimat, tak ada bagian yang mengagungkan Tuhan. Yang ada adalah perintah dari Neno terhadap Allah untuk memaksa Allah untuk memenangkan orang yang Neno Warisman dan seluruh yang hadir di pelataran Monas dukung, yaitu Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia. Yang paling jelas terdengar dari puisi Neno Warisman adalah ancaman yang dilontarkan pada Allah yang jika tidak memenangkan atau meluluskan apa yang ditulis di dalam puisi itu, maka dengan balutan kata kekhawatiran, mereka mengancam tidak akan ada lagi orang-orang yang menyembah Allah. Inikah yang namanya karma kepada orang-orang yang memanfaatkan agama demi kepentingan politik duniawi dengan dalih membela agama dan memimpin pemimpin yang katanya seiman? Maka dari itu, Neno Warisman wajib mengejar Mas Anies dan Bang Sandi untuk menepati janji yang telah diucapkan saat kampanye dulu. Janganlah akhirnya yang kita lihat dari tayangan video tersebut malahan justru ciri-ciri orang yang munafik, yaitu jika berjanji ia ingkar, bila berkata ia dusta, dan bila dipercaya ia khianat. Bagaimana kalau menurut Anda?
Kecuali presidennya bilang saya nggak cocok. Saya bilang coba presiden menyatakan cabutlah itu. Janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Kan lain ceritanya. Patuh nggak Nasdem? Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Ya kalau koalisi boleh. Kalau nggak mau koalisi juga nggak apa-apa. Seolah menafikan ada PKS dan ada Demokrat di situ. Apa iya segitunya Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintahkan Jokowi? Hello? Ditulis oleh Daeng, dikutip dari Seward.com. Statement itu aja menandakan Surya Paloh nggak terlalu serius memikirkan capres. Ia lebih serius memikirkan elektabilitas partainya. Beredar kabar bahwa Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintahkan Jokowi. Jika berita ini benar, maka Surya Paloh dinilai ingin menyeret nama Jokowi atas kekeliruannya. Sebenarnya sih sah-sah saja, dan itu hak Surya mengangkat siapa saja yang ingin dijadikan capres andalannya. Akan tetapi soal pencapresan ini pun tak bisa dihindari dari rakyat. Apakah banyak rakyat yang mau memilihnya, ataukah justru banyak yang sudah muak? Sampai saat ini Anies memang telah berusaha mencitrakan dirinya agar terlihat sebagai orang yang pernah berprestasi di DKI. Tetapi faktanya yang terjadi tidak bisa terus-menerus ditutupi. Sejarah Pilkada DKI 2017 tak bisa dilupakan begitu saja. Masih sangat terbayang, sangat kelam di benak banyak orang. Julukan Anies sebagai bapak politik identitas pun melekat padanya. Citra buruk yang didapat Anies awal kampanye Pilkada DKI 2017 hingga kini tak bisa dihapus begitu saja. Plus rekam jejak Anies yang telah diukirnya saat menjabat sebagai Gubernur DKI juga semakin memperburuknya. Hari-hari Anies di DKI hanya sibuk pencitraan. Mungkin pikir Anies bahwa sejalan dengan waktu maka masyarakat akan melupakan semua itu. Tapi nyatanya tidak sama sekali. Berbagai janji-janji kampanye yang pernah digembar-gemborkan itu pun tidak ada yang terrealisasi. Inilah yang menambah daftar buruk Anies di masyarakat. Memang ruang lingkup Anies menjadi gubernur itu di wilayah Jakarta saja, tapi efeknya bisa seantero nasional. Untungnya tidak sampai ke Turki. Tentu saja butuh kerja keras yang penuh kelicikan untuk merebut hati rakyat. Butuh usaha yang sangat super licik agar kesan negatif pada dirinya itu hilang di benak masyarakat. Rekam jejak buruk yang tercatat di ruang digital sulit dibendung. Berapapun banyak tokoh agama yang ingin digandeng Anies untuk memoles dirinya, tetap tidak akan bisa. Jadi, ketika Surya Paloh mencapreskan Anies, pastilah kewalahan. Dan efeknya, elektabilitas Partai Nasdem jeblok. Surya Paloh dan Nasdem pun dikuliti setipis demi setipis. Nasdem pun dinilai sebagai partai yang tidak punya kader yang berkualitas pemimpin, sehingga hanya comot sana comot sini. Nasdem bisa dinilai partai yang tidak konsisten dalam memperjuangkan demokrasi, dan boro-boro Nasdem pun akan dinilai partai yang tidak terlalu memikirkan rakyat. Nasdem hanya dinilai partai yang ingin menjadi bandar atau makelar bandar, partai yang hanya ingin cari cuan semata. Sejarah Anies pada Pilkada DKI 2017 itu telah merusak demokrasi. Jualan ayat dan mayat begitu barbar telah dimainkan Anies dan para pendukungnya, seolah-olah mereka menikmati benar permainan kampanye intoleran yang barbar itu. Dan di masa Pilkada DKI 2017 inilah ada anak-anak kecil yang diajari bernyanyi nyanyian habisi Ahok. Sungguh sadis masa-masa Anies saat akan menjadi Gubernur DKI. Dan ini tak akan mungkin bisa dilupakan begitu saja. Dan bagaimana nasib psikologis anak-anak itu? Dan jumlah anak-anak itu tidak sedikit loh. Jadi dengan begitu, Nasdem yang begitu ambisius mendapatkan keuntungan besar dari pencapresan Anies ini telah sangat gerusa-gerusu alias ceroboh. Sebelum Anies benar-benar dicapreskan oleh Nasdem Surya Paloh, benar tersebar kabar bahwa Surya Paloh siap dukung Anies lahir dan batin. Berita ini tercantum tanggal 25 Juli 2019 dan dinyatakan hoax di website Kominfo. Nah, apa yang dibilang hoax ini ternyata seiring waktu tiba-tiba saja Surya Paloh langsung mencapreskan Anies. Dengan bangga dan percaya diri, Surya Paloh mengangkat Anies menjadi capres unggulannya. Meskipun sampai saat ini masih belum ada deal-deal dari partai-partai yang katanya akan membentuk koalisi, yaitu Demokrat dan PKS.
maka bisa jadi bahwa berita waktu itu bukanlah kabar hoaks, tapi memang sudah sangat diinginkan oleh Surya Paloh, sehingga terdengar oleh seseorang dan bocorlah ke publik. Namun waktu itu karena yang menjadi menteri di Kominfo adalah orang Nasdem juga, maka dengan segera dimasukkan ke dalam berita hoaks di website Kominfo. Mungkin waktu itu Nasdem sudah khawatir kalau kabar ini tidak nyatakan hoaks, maka partainya pun berefek negatif. Tetapi apa mau dikata, Partai Nasdem anjlok juga kan? Apa yang dikhawatirkan waktu itu akhirnya terjadi juga. Jadi sulit sekali menutupi kebohongan dengan kebohongan. Anies dengan segudang kebohongan dan kebobrokannya tidak akan mampu ditutupinya dengan sebuah keindahan kata-kata. Atau bahkan ketika memberi warna-warni genteng rumah warga Jakarta. Tetap saja Anies tidak bisa menutupi segala kelebihan bayar yang sudah terendus dan juga beras sembako yang berbau busuk. Ini kode-kode alam sepertinya. Kalau dulu Jakarta telah mengambil keputusan yang salah dan fatal karena Anies dipilih jadi gubernur, maka kini Nasdem telah mengambil keputusan yang salah dan sangat fatal karena telah mengangkat Anies sebagai capres unggulannya. Jadi, kalau benar kabar yang beredar bahwa Surya Paloh bersedia cabut pencapresan Anies asal ada perintah Jokowi, ini adalah cara Surya agar nama partainya bisa naik lagi. Karena ternyata ia telah salah bereksperimen. Padahal kita tahu bahwa Jokowi kan tidak memerintahkan Surya untuk mencapreskan Anies. Justru Jokowi sudah bilang berkali-kali, ojo ke susu. Tapi tampaknya Surya Paloh meremehkan Jokowi. Nah, kalau Surya mau cabut pencapresan Anies, ya tidak usah menunggu perintah Jokowi, cabut aja langsung. Mudah kan? Tapi meskipun Surya cabut pencapresan Anies, Partai Nasdem sudah terlanjur jatuh. Ibarat orang yang sudah pernah jatuh di selokan comberan, tetap akan selalu diingat oleh orang-orang yang telah menyaksikannya. Ih, orang itu pernah jatuh di selokan. Duh, kasihan deh. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?